Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, bertemu lagi di kelas Sains Online. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak kalian untuk bereksperimen. Siapkan bahan-bahannya di rumah ya. Kali ini kita akan bereksperimen tentang bagaimana hujan itu terjadi. Seperti ini, ya. Kenapa hujan bisa terjadi? Yuk, simak proses terjadinya hujan serta penjelasannya dengan eksperimen kita. Pertama, persiapkan toples plastik atau toples kaca yang kalian punya di rumah. Kemudian, tuangkan air yang sudah mendidih atau yang sudah kalian siapkan, air rebusan, masukkan ke dalam toples plastik atau toples kaca yang kalian punya. Letakkan piring di atas toples, kemudian letakkan es batu di atasnya, dan amati apa yang akan terjadi. Piring dingin menyebabkan kelembapan di udara hangat yang ada di dalam toples kaca atau toples plastik itu mengembun dan membentuk tetesan air. Hal yang sama terjadi di atmosfer bumi kita. Udara hangat dan lembab naik dan memenuhi udara yang lebih dingin di atmosfer. Uap air mengembun dan membentuk presipitasi yang jatuh ke tanah. Awan terbentuk karena adanya air yang menguap dan naik ke atas permukaan bumi, yang suhunya mulai menurun. Air panas dan asap yang ditutup rapat-rapat itu diumpamakan seperti air laut yang menguap. Jadi air yang panas tadi diumpamakan di air laut yang menguap. Saat kita meletakkan es batu di atas tutup toples, itu diumpamakan seperti suhu yang mendingin. Akan terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Sehingga saat kita buka tutup toples, kita angkat begitu, gumpalan asap mirip awan akan keluar dari dalam toples. Dan hujan terbentuk karena awan yang tidak sanggup lagi menahan kandungan air yang ada, sehingga akan menetes ke bawah dalam bentuk hujan. Saat tutup toples itu dibuka, maka penghalang antara es batu dan uap air dicampur asap akan semakin tipis, yang menyebabkan suhu semakin dingin. Hal ini menyebabkan timbulnya tetesan air di bawah piring atau nampan. Jadi, tahapan proses terjadinya hujan itu dimulai dari sinar matahari yang panas kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga air yang ada pada laut, sungai, kemudian ada genangan air maupun sumber air lainnya mengalami proses penguapan. Hal ini merupakan tahapan dari proses evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan, di mana air itu akan mengalami proses kondensasi. Apa itu? Yaitu uap air kemudian berubah menjadi embun. Uap air mengembun diakibatkan di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Nah, suhu udara yang tinggi membuat titik embun semakin banyak dan memadat dan membentuk awan. Proses inilah yang disebut dengan proses kondensasi. Adanya perbedaan tekanan udara di langit bisa menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan terkumpul bergabung menjadi awan yang lebih besar, berwarna kelabu. Ini proses dinamakan koalensi. Nah, sekarang kamu tidak heran bukan kenapa kalau mau hujan banyak angin dan langitnya mendung. Lalu butir-butir air yang ada di langit bagaimana bisa jatuh ya?
Jawabannya ada dua anak-anak. Pertama, karena kondisi awan sudah jenuh, atau dengan kata lain sudah tidak sanggup menampung air lagi. Yang kedua adalah karena butir-butir air tertarik oleh adanya gaya gravitasi. Oleh sebab itu, butir-butir air jatuh menjadi hujan. Ketika air hujan mulai jatuh ke daratan, itu tidak semua air sampai ke permukaan bumi loh. Ternyata ada sebagian air yang menguap kembali ke atas menuju awan. Kenapa bisa begitu? Karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat di bawahnya. Maka ada beberapa butir air yang menguap. Selama air membuat kondisi awan jenuh, maka hujan akan terus berlangsung. Bagaimana? Sudah mengerti bukan bagaimana proses terjadinya hujan? Yuk sekarang kalian bisa melakukan proses eksperimen di rumah dengan alat dan bahan yang kalian punya. Semangat belajar!